beberapa apa gitu kan, ketika saya ini dianggap legiun ASI. Iya. Artinya walaupun seberapa lama saya menetap di sini pada saat itu saya ngerasa kok saya dianggap orang luar gitu. Ada perasaan gitu Bang, walau sedikit gitu. Tapi saya mikir mungkin karena Pak, kejadian yang paling diingat terkait kenakalan yang akhirnya harus menghadapi hukuman dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sastrasi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan M Lama Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Mandailing, Natal Pagi, Madinah Pagi. Kembali kita bersua di program spesial talk show Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Untuk kali ini edisi Kamis di tanggal 17 September 2020, tempat terasa kita sudah berada di langkah yang ke-17 pada bulan September ini. Sahabat di Start FM, selamat beraktivitas saja untuk Anda. Tetap lakukan dan terapkan protokol kesehatan. Baik sahabat di Start FM, di Ruang Paslah kali ini kita akan berbicara tentang mata elang pengawas demokrasi. Pilkada Madinah tinggal beberapa bulan lagi, tahap penyelenggaraan terus dikebut, termasuk pendukung pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti APD dan sebagainya. Dalam pesta demokrasi, uang masih menjadi penentu arah suara. Politik uang masih saja belum bisa dihentikan meski pidana mengancam pelakunya. Keberadaan politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya serta memastikan pemilu berjalan dengan jurdil, pemerintah membentuk Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat kecamatan, bahkan sampai ada relawan di tingkat desa dan TPS. Hari ini Ruang Paslah menghadirkan Ketua Bawaslu Mandailing Natal, yaitu Bapak Joko Arif Budiono, Sarjana Hukum, dalam tema Joko A. Budiono, Mata Elang Pengawas Demokrasi. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Pak. Aku manggilnya Pak Ketua aja ya. Apa aja Bang, memanggil nama juga nggak apa-apa. Pak Ketua gitu ya. Ya. Nah, gimana kabar Pak? Sehat bagaimana nih? Alhamdulillah. Di tengah seperti pandemi. bilang tadi, di tengah-tengah pandemi ini kita masih bagian dari yang sehat Bang. Oke. Nah, selamat datang di studio dan kita memang kita akan sita waktunya dulu selama 1,5 jam hingga formasi pukul 11.30 nanti ya. Mudah-mudahan di acara ini kita dapat ya menceritakan perjalanan hidup paling utama nih biar menginspirasi gitu ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan sebagai aktivitas sebagai Ketua Bawaslu yang memang perjalanannya hingga ke Mandailing Natal ini kan Pak Joko itu kan lahir di Kisaran ya, kalau nggak salah. Apa yang membawa kok bisa sih ke Mandailing Natal? Ini barangkali perlu juga sedikit perjalanannya gitu ya. Nah, ya gini Bang. Iya. Jadi memang mulai dari saya di Medan sampai saya di sini pasti banyak orang nanya sebenarnya orang mana. Kalau dulu saya bilang saya orang Asahan. Asahan gitu ya. Asahan. Karena memang saya lahir itu di Asahan. Kalau tepatnya itu Bang di Air Batu ada kampung kecil ya. Perkebunan dulu PTP 6, kemudian sekolah ke Kisaran. Setelah kuliah saya baru ke Medan. Di pertengahan kuliah saya punya senior, namanya ada Bang Anas Suheri Lubis. Oh iya, ini tokoh pemuda, tokoh Mandailing Natal ya. Aktivis juga ya. Kebetulan beliau itu waktu itu ketua karateker Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi masa peralihan dengan BEM, dan kebetulan saya pada saat yang sama Bang Anas di SMPT, saya di HMI sebagai sekretaris umum di Komisar Wisu di kampus. Sering ketemu, sering tukar pikiran. Terus waktu itu ada beberapa kampanye yang dilakukan oleh teman-teman Imam Madinah yang kebetulan ternyata Bang Anas pendiri Imam Madinah.
Saya ikut terlibat di situ, bantu-bantu secara konseptual dan kadang-kadang ikut dalam kampanye. Dibawa kemari, Bang. Iya. Nah, dibawa kemari main-main, terus kenal sama beberapa senior lain yang ada di sini. Ya udah, lama-lama masuk kemari. Sampai kemudian tahun 2009 diajak sama senior juga kemari untuk kerja di DPR. Sejak kerja di DPR itu, Bang, 2009 ya saya jadi orang sini. Karena KTP saya di sini sejak 2009 sampai sekarang. Iya. Ketika diajak main kemari, apa sih kesan pertamanya melihat Mandailing Natal ini gitu? Yang pertama yang saya lihat itu, saya cuma lihatnya ini daerah ini asri, Pak. Asri gitu. Asri. Ya? Alami gitu. Alami. Dan saya ngelihat nggak ada yang nggak ada. Nggak ada yang nggak ada gitu nggak ya. ada yang nggak ada. Ada semua. Laut ada, hutannya ada, kotanya ada walaupun kecil. Potensi daerahnya waktu itu kami pelajarin semuanya, nggak ada yang nggak ada. Mulai dari tambangnya, emasnya, gitu ya? Emasnya semuanya ada. Jadi memang saya kalaupun ditanya apa yang paling menarik itu, pertama main-main kemari itu enak. Mau main-main di sungai ada, main-main ada, main-main di hutan banyak. Itu ya. Tapi dari melihat Anda misalnya performa masyarakatnya, Anda melihatnya seperti apa Mandailing Natal ketika misalnya pertama waktu itu? Dan siapa orang pertama jumpa di Mandailing Natal? Wah. Bersahabat, Bang. Kalau kita ngeliat gini, ya jujur, karena saya berkawan dengan orang Mandailing Natal ini kan bukan langsung masuk kemari. Iya, di kota Medan ya. Di Medan dulu hadir, ada dulu Bang Ali Mutiara, Bang Saripul, Lubis, Sarling, Bang Ompung Belanda, Ompung Belanda ya. Jadi memang banyak yang ketemu Bang Aldi Nasution dulu, Aldi yang tokoh PDIP ya. Ya. Dan diperkenalkan sama tokoh-tokoh Mandailing dulu sama temen Irwan Nasution juga, ya. sama Ketua Ikanas dulu Pak Imral, sama Pak Uluan. Gitu. Jadi memang enak bersahabat, dan saya mau aja diajak kemari. Ya. Nggak ada artinya ini seperti apa sih Madinah itu, padahal ini kan di ujung jauh dari kota Medan kan. Ini dia kan paling ujung dari provinsi Sumatera Utara gitu kan. Ya kalau seperti apa Madinah, saya ngelihatnya secara umum, Bang, ya. Saya bilang tadi ya, orang-orangnya itu bersahabat. Walaupun memang setelah saya sampai kemari, ya. Memang ada terasa juga sedikit ya, terasa sedikit lebih, apalagi ketika di beberapa momentum saya merasakan ada sedikit eksklusivitas yang masih cukup terasa ketika saya hadir sebagai pendatang. Eksklusifnya di mananya gitu? Ada beberapa gitu kan, ketika saya ini dianggap legiun asing. Iya. Artinya walaupun seberapa lama saya menetap di sini pada saat itu, saya ngerasa kok saya dianggap orang luar terus gitu. Gitu. Ada perasaan gitu, Bang, walau sedikit gitu. Tapi saya mikir, mungkin karena belum lama kenal saja gitu. Toh buktinya yang sudah lama kenal ya biasa-biasa aja juga. Tapi ada segelintir yang masih berpikirnya begitu. Itu aja yang terasa sama saya. Tapi secara umum, Bang, memang nggak mungkin saya bertahan di sini kalau memang nggak nyenengin ya. Kalau nggak kerasan ya nggak mungkin gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, bagaimana sih sebenarnya perjalanan hidup Anda dari kecil sampai kemudian mengecap gelar sarjana, bergaul dengan beberapa orang tokoh gitu ya, terlebih di daerah yang lekat dengan pertanian. Boleh tahu nggak sih kita perjalanannya, permainannya, masa kecilnya di desa gitu? Saya pasti orang kampung, Pak. Orang kampung ya. Lahir di buah kampung. Kampung itu kampung perkebunan. Hidup saya di sekitar keliling sawit. Saya lahir dari bapak seorang karyawan, ibu ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa ya. Sampai SMP saya di Kebon. SMA saya agak ke kota dikit, ke Kisaran. Sampai di Medan tahun 95 saya kuliah. Saya betul-betul ngerasa saya itu orang kampung. Pertama yang saya cari tentu saja, walaupun saya tinggal di tempat kakak waktu itu, ketika di kampus saya langsung nyari kawan. Nggak ada kawan saya pada saat itu kecuali satu orang, namanya Andi. Andi ya? Namanya Andi. Orang mana? Orang Air Batu juga. Air Batu juga. Air Batu, kawan kecil. Tapi dia juga tinggal sama kakaknya jauh. Saat dia di daerah HM Joni, saya di Helvetia. Maka satu-satu yang saya cari kan saudara. Nyari teman. Maka waktu itu ada yang ngajak masuk ke HMI. Dari situ ya, dari HMI. Saya bergaul di kuliah itu lebih banyak di HMI. Mulai dari HMI Komisariat WISU, terus saya ke HMI Cabang Medan. Ada beberapa kesempatan saya ikut dalam jajaran di PB HMI, tapi nggak lama saya kemudian
reshuffle, balik lagi ke Medan. Nah, sebagai anak desa gitu kan, biasanya kan dari dulu bercita-cita itu. Iya. Kalau anak desa itu kalau ditanya, ini tidak survei, tidak data validnya gitu. Tapi kan mayoritasnya kalau ditanya kok nggak jadi polisi, jadi dokter gitu. Kalau Anda sendiri apa sih sebenarnya cita-citanya? Bener. Pada saat saya itu kalau ditanya pengen jadi tentara. Tentara gitu. Pengen jadi tentara. Makanya waktu itu kan kebetulan kakak saya nomor 1 itu suaminya tentara. Pertama dia datang ke rumah, dia tanya, kok nggak mau jadi tentara? Ya mau lah. Mau, ya? Udah kalau gitu permisi sama bapak, kita mulai latihan dari sekarang. Dia bilang kan. Dari masa masih SMA. SMA ya. SMA. Masih tentara, tentara Bang. SMA ya? masih tentara itu. Tapi waktu itu permisi, ibu setuju waktu itu almarhumah setuju. Tapi bapak waktu itu bilang, kok mikirnya cari kerja kok yang nyerempet peluru sih. Anak bapak laki-laki itu cuma kau. Sebut sendiri ya? Ya. Bersaudara berapa? Saya bertiga. Bertiga, 2 kakak saya sendiri lagi. Perempuan, jadi bahasa bapak gitu aja. Nggak bilang enggak, tapi nyuruh pikir kok nyari kerja itu yang nyerempet peluru. Gitu. Anak bapak cuma satu gitu ya. Wah nggak jadi, terus abang itu juga nggak berani. Nah di kuliah saya memang nggak ada mikir apa-apa. Toh saya masuk fakultas hukum juga nggak sengaja, Bang. Dulu pengen masuk fakultas teknik. Nah lagi-lagi bapak bilang, itu jujur Bang, saya SMA itu nilai matematika saya 4 ya? 4. Emang berhitung payah waktu itu kan. Jadi bapak bilang, kok masuk fakultas teknik lah, tengok nilaimu itu gimana ya. Teknik itu biasanya eksak dia ya? Eksak terus ya teknik ya. Kepedean kali Bang ya, eksaknya rendah tapi milih teknik. Jadi bapak nasihatin gitu, pindah ke fakultas hukum waktu itu apa. Yang membentuk saya pada akhirnya memang pergaulan saya di sekretariat HMI itu. Iya. Saya bergaul dengan kelompok-kelompok studi. Di era 98 baru saya kepikiran pengen ikut jadi penyelenggara itu di era 98. 98 itu masih di Medan ya, masih di Medan. Berarti kan masih transisi dari Orde Baru memasuki reformasi gitu ya. Begitu pemilu pertama kan masih penyelenggaranya dari partai politik pada saat. Tapi sudah apa namanya? Muncul keinginan maka saya waktu itu gabung ke KIPP. KIP itu ya. Kalau nggak salah Komite Independen Pemantau Pemilu itu waktu itu Pak Mulyana gitu. Pak Mulyana ya. Pak Mulyana ada Rerang Putih juga berarti. Di relawan. Nah di situ udah terpikir ya, maksudnya sudah ada keinginan untuk menjadi penyelenggara. Ada keinginan Bang, karena memang saya itu tadi. Kalau dibilang motivasi ya sederhana aja lah. Kita selalu ketemu dengan banyak kelompok diskusi. Saya dulu aktif ada di HMI, ada di teman-teman Cipayung ya. Baru dulu ada itu paling paling greget pada saat itu kelompok studi Merah Putih, ada nama di daerah Sumber, daerah Kusu itu. Saya sekali-sekali gabung di situ. Ada satu klausul satu tema yang sering kita bahas ketika pemilu pada prinsipnya harus merupakan sebuah media sirkulasi kekuasaan untuk menciptakan pemerintahan yang representatif, yang merupakan cermin kedaulatan rakyat. Ini jadi tema besar. Itu tema yang terus dibahas. Karena memang waktu itu kan orang bicaranya kan nggak percaya sama pemilu. Nggak percaya. Pokoknya pemilu secara faktual pada saat itu kan dimaknai orang cuma hanya wajah kekuasaan. Bukan wajah pluralisme pilihan politik. Jadi waktu itu ya kita kaji bagaimana pemilu itu apa, kecuali faktanya kita ungkap dalam diskusi. Pilihan-pilihan alternatifnya, macam isu multi partai kan sudah bergulir pada saat itu. Oke, nanti kita bahas kalau itu ya. Baik, sahabat Istat FM. Nah, itu perjalanan masa kecil ya tentu sampai masa pendidikan kuliah. Ini memang benar-benar Pak Joko ini adalah seorang anak desa yang memberanikan diri. Luar biasa pedenya. Oke, masuk ke kota. Nah, pernah nggak kena marah karena asik bermain? Kemudian apa kejadian yang paling diingat
terkait kenakalan yang akhirnya harus menghadapi hukuman dari orang tua? Pernah nggak sih? Kalau dari orang tua nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kalau yang paling teringat saya pernah diusir dari komplek. Diusir dari komplek oleh siapa? Sama kakak. Kakak. Bukan diusir ya. Maksudnya dikasih pilihan. Pulang dulu gitu ya. Dikasih pilihan gitu. Saya itu apa? Tinggal di komplek tentara. Komplek tentara. Iya. Sekitar tahun 98 itu 98 ya. Nah, sementara kami demo mulu. Demo ya. Jauh hari demo. Kebetulan ada perwira apanya itu, perwira Intel gitu ya. Iya, itu salah satu tetangga. Iya. Jadi ya tahulah keluarga kan. Kasih pilihan, jangan buat malu keluarga lah. Keluarga di sini kok kerjaanmu gitu terus gitu. Iya. Terakhir saya pindah ke tidur di sekitar KMI, nggak pulang lagi. Iya. Terus? Ya waktu itu orang tua yang malah nyariin. Adikmu mana? Itu di sana itu apa? Dicariin sampai ke sekitar KMI dicariin. Di apa dulu? Di isolasi atau di mana gitu ya? Artinya tidak di komplek itu ya, karena memang tuntutannya begitu ya. Karena kita mahasiswa, kemudian masanya juga ada masa transisi ya, dan itu terikut. Tapi kalau orang tua nggak pernah ya? Enggak. Nasihat yang paling diingat ketika orang tua itu, baik ibu atau bapak, apa yang paling Anda ingat gitu? Kalau bapak itu, hidup itu, bapak selalu bilang, hidup itu nggak perlu pintar, yang penting pintar-pintar ya. Pintar-pintar gitu ya. Kita yang memaknainya seperti apa pintar-pintar? Pintar hidup, pintar bergaul, pintar bersosial, barangkali begitu. Yang penting pintar-pintar aja. Kadang-kadang nggak semua hal yang benar itu jadi benar. Iya. Benar, kalau nggak kebenaran, jadinya nggak benar. Gitu ya. Saya memahaminya kadang-kadang Pak bilang, segala sesuatu itu walaupun udah benar, kau lihat momentumnya juga. Dan perhatikan caramu ketika nyampaikan apa yang benar itu. Kalau kau benar tapi caramu nggak benar, orang nanti ngerasa diajarin dan pada munculkan permusuhan. Jadi nggak perlu nampak pintar sama orang, penting pintar-pintar. Pintar-pintar saja gitu ya. Pintar-pintar menjalani hidup gitu ya kira-kira. Itu kalau ibu apa kecenderungannya memberikan nasihatnya pada Anda gitu? Wah, kalau ibu itu ya, saya deket sama ibu, kalau nasihat kurang banyak yang betul nasihatnya serius nggak Pak. Paling ibu itu bilang hidup itu yang rapi, jujur. Rapi dan jujur ya. Rapi yang jujur, walaupun memang yang rapi itu tadi Bang, yang memang sampai sekarang saya belum dapat juga itu. Belum dapat sampai sekarang? Belum Bang. Hidup saya belum tertib. Saya ngasih ngerasa hidup saya belum tertib. Disiplin itu maksudnya. Ya tuh jadwal tidur belum tertib, jadwal makan belum tertib. Nah ibu itu di situ apa itu terjadwal. Terjadwal ya. Rapi, dia bilang rapi, penting baru udah jujur ya. Kalau jujur ya, saya kadang-kadang ya jujur untuk hal-hal, ada juga sih buang-buang kecil, kadang-kadang pada waktu itu ya sama teman, sama apa, walaupun buang-buang ya nggak beresiko lah Bang, nggak beresiko lah banyak. Itu dia ya. Tentunya setiap orang ya pasti punya kenangan pahit ya, yang menjadi titik balik kehidupannya. Kalau Anda misalnya, apa kejadian yang mengubah pandangan Anda terhadap kehidupan ini? Pernah nggak mengalami pahit hidup itu masa kuliah atau masa selepas kuliah sulit mencari kehidupan gitu? Seperti apa gambarannya gitu dah, sehingga Anda bisa merubah pandangan hidup bisa lebih ini gitu. Kalau saya ceritaku sulit, saya bingung Bang. Banyakan sulitnya. Karena saya nggak bisa membedakan sulit apa enggak, udah datar gitu. Datar aja, dijalani saja gitu. Jalanin aja. Saya orang nggak punya bukan orang terlalu banyak berekspektasi sama hidup saya. Gitu ya. Apa yang ada hari ini disyukurin. Kalaupun kita ada ngerasa kesulitan, persoalan misalkan ekonomi gitu persoalan ekonomi. Memang kecenderungannya ekonomi kesulitan misalnya. Kalau persoalan ekonomi. Toh memang saya dari dulu juga, walaupun saya nggak pernah nggak pernah kekurangan, tapi saya juga diajarin bapak untuk nggak pernah kelebihan Bang. Nggak pernah kelebihan. Dan memang bapak bilang, saya dari kuliah gini Bang, masuk kuliah itu ditawarin pertama sama bapak gini, kamu mau kerja atau mau kuliah? Mikirnya waktu itu kuliah aja Pak. Ya udah,
sampai kuliah tak biayain sampai tamat 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun saya kebetulan nggak tamat, Bang. Tamat ya. Nggak tamat, 10 tahun baru tamat. Ya 5 tahun itu didiemin bapak aja. Karena kenapa nggak tamat waktu itu? Karena asik. Enak, Bang, Jadi mahasiswa. Saat itu masa demo terus ya. Apa? Demonya ada, tapi apa penghargaan terhadap infrastruktur politik maupun infrastruktur politik pada saat itu sama mahasiswa itu luar biasa. Luar biasa. Ruangnya banyak ya. Ruangnya banyak. Termasuk juga penghasilannya. Penghasilan ya. Karena sayang mereka sama kita itu. Jadi kalau mau buat kegiatan-kegiatan apa direspon apa cepat saja gitu ya, oleh kan. tokoh atau apa gitu ya. Lagi apalah. Jadi lagi naik daun. Naik daun ya. Nah, setelah didiamkan oleh Bapak, terus apa respon Anda? Waktu itu cuek juga, Bang. Waktu itu cuek juga. Cuman pada akhirnya saya terasanya gini, Bang. Tahun 2004 itu kan pertama kali penyelenggara pemilu. Iya. Muncul KPU. KPU, iya. Tahun 94 ya. 2004. 2004 ya. 2004. Iya, 2004. Waktu itu kan saya bilang saya udah kepengen jadi penyelenggara. Lah saya belum tamat, Bang. Belum ruginya di situ ya. Ruginya di situ terasa. Jadi tahun 2004 akhir itu saya langsung cepet-cepet nyelesain. Iya. Padahal memang cuma hanya sekitar 1 bulan kelar, Bang. Kelar ya. Nah, orang semuanya sudah selesai. 2005 saya baru tamat. Nunggu 1 periode lagi gitu ya. Nunggu 1 periode lagi. 1 periode lagi itu pun belum lulus. Belum lulus juga, Bang. Memang ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya. Oke, baik, sahabat Istata FM memilih menjadi pengawas pemilu dan meninggalkan tanah kelahiran. Bagaimana Pak Joko Aribudiono menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Bawaslu? Tetap bersama kami di Ruang Paslah, Cerdas dan Inspiratif.